Ya kalau menurut orang ahli zikir itu orang itu sehari semalam kurang lebih nafasnya itu 70.000 kali bernafas itu. Maka sebaiknya orang itu sehari semalam itu ya zikirnya itu 70.000. Nggak tahu ngitungnya bagaimana, saya nggak tahu. Kayaknya dikaitan dengan nafas lah, bagaimana mereka ngitungnya itu nggak tahu saya. Minimalnya 25.000. Kalau dibikin minimal 25, kalau dibikin maksimal 70.000. Ini katanya orang-orang ahli zikir. Allah. Itu kalau dilihat dari segi nafas. Belum dilihat dari segi-segi yang lain. Mestinya ya setiap bulu kamu itu perlu kamu zikiri itu kan, ini juga nikmat Allah. Bukan hanya ruas tulangnya aja, tiap bulu itu perlu zikir. Tiap kedipan mata itu perlu zikir itu. Tiap denyutan jantung perlu zikir. Tiap aliran darah perlu zikir. Ya, di sini banyak sekali. Iya, banyak sekali. Makanya orang-orang ahli zikir itu usaha matanya untuk zikir, telinganya untuk zikir, mulutnya untuk zikir, tangannya untuk zikir, bulunya untuk zikir, zikir seluruh badan. Zikir seluruh badan ini gimana itu? Karena badan manusia ini tuh sebetulnya itu semuanya itu bisa ngomong. Di bulu-bulu kamu itu semuanya bisa ngomong. Yang ngomong itu bukan mulut saja. Iya enggak? Kok iya itu apa dasarnya kamu tuh iya? Itu kalau punggung kamu tuh cenut itu sama dengan ngomong pegel ini, capek itu. Itu ngomongnya budung itu. Kalau kamu tuh capek itu yang terasa itu kulitku yang terasa juga lah kalau capek betul tuh. Itu sama dengan ngomong itu capek. Mata juga begitu, ngantuk. Ini untuk memudahkan kamu biar memahami. Sebetulnya bukan begitu itu, sebetulnya ada yang lebih dalam dari itu. Tubuh manusia itu bisa ngomong semua. Ya manahtimal afaihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di tangan, kaki, nanti di akhirat itu bisa ngomong. Makanya kakinya harus dizikirkan. Kalau menurut aturan orang syariat ya kakinya untuk taat sama Allah itu zikirnya kaki. Tangannya untuk taat sama Allah itu sudah merupakan zikirnya tangan. Kalau mulutnya taat pada Allah, zikirnya mulut. Kalau telinganya taat sama Allah itu zikirnya telinga. Kalau otaknya untuk memikir yang baik itu zikirnya otak. Kalau matanya melihat yang disukai oleh Allah itu zikirnya mata. Dan seterusnya.
Wa Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la naqula, sungguh aku mengatakan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, ahabbu adalah lebih menyukakan ilayya kepada aku, mimma daripada perkara talat yang muncul, yang terbit alaihi atasnya asyamsu matahari. Aku mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, itu lebih saya sukai, lebih menyukakan kepada aku daripada segala sesuatu yang terbit atasnya matahari, seluruh dunia. Dan lebih aku suka mengucapkan kalimat ini daripada dikasih seluruh dunia. Ini yang berkata itu Nabi, dan Nabi itu perkataannya hak, pasti. Tetapi karena kita ini saking bodohnya, mungkin susah untuk memahami. Kalau orang yang tidak ngerti harganya intan, dikasih tahu ini intan ini harganya lebih mahal dari sawah 10 hektar ini. Intan ini lebih mahal daripada sawah 10 hektar. Maka orang yang tidak paham itu heran, mau intan kecil begitu kok sawah sekian luasnya, ya enggak? Karena dia tidak tahu harganya intan. Padahal intan ini kalau dijual di toko intan itu bisa bukan puluhan hektar, bisa ratusan hektar jadinya. Dan Nabi itu yang tahu harganya kalimat ini mengatakan ini lebih mahal daripada seluruh dunia. Tapi kita sekarang mungkin susah memahami karena saking kebodohan kita. Nanti di akhirat Allah tampakkan ternyata lebih mahal daripada dunia seisinya. Allah. Jadi kita nanti kalau sampai di akhirat itu tuh merasa, ternyata tolol betul kita ini. Tolol, goblok, bodoh. Kalau memang kita ini pinter itu kita nggak akan berhenti zikir itu. Ya nggak? Kalau ada orang punya uang ratusan ribu terus dibuang-buang di jalan gitu, maka semua orang mengatakan orang gila ini. Mesti gila, uang nggak dibuang. Nah. Tapi kalau ada orang membuang-buang waktu, sedangkan waktunya itu bisa untuk zikir, hasilnya lebih mahal dari dunia seisinya, kok gak dikatakan gila? Kenapa? Dia itu lebih gila dari orang gila sebetulnya. Tapi karena gila temannya banyak, gak dikatakan gila. Jadi orang yang di dunia ini kalau kita hitung menurut ukuran akhirat itu, yang gila dengan yang tidak gila itu banyak yang gila. Cuman gilanya itu bertingkat-tingkat. Ada gila 100% sudah nggak ingat sama sekali sama Allah. Dan 90% gilanya otaknya cuma 10% aja itu yang kadang-kadang zikir, kadang-kadang tidak. Kalau sudah zikir betul ya, mungkin gilanya 50%. Kalau betul-betul orang itu waras otaknya itu menggunakan waktu 1 detik bukan untuk ingat pada Allah, itu sudah kerugian besar. Jadi kalau itu kita ini gila Pak, iya. Belum masuk rumah sakit jiwa. Tapi sayangnya dokternya juga gila juga. Jadi kumpulan orang-orang gila. Tapi dokternya itu gila tapi masih nggak begitu, nggak 100%.
Gilanya 90% saja dokter yang kamu ini. Kalau kamu 100%, bukan ya, 99 lah. Kalau 100% nggak mau sholat kamu. Kalau sholat ngelamun, mikir kesana kemari, gilanya 99. Koma 9. Masya Allah, Masya Allah. Orang itu kalau sudah gilanya itu parah itu, dikatakan gila nggak marah, malah tertawa. Kamu gila, iya, sama dengan kamu. Nggak marah, memang sudah sama-sama gila. La haula wala quwwata illa billah, Masya Allah. Malu kita ini, betul-betul malu kepada Allah kalau kita renungi, dan kita malu sama diri kita sendiri. Sangat bodoh kita ini. Itu kalau kita renungi, kalau kita tidak renungi, saya ini orang alim ya ini, hafidz Quran kubro kok. Bukhari juga sudah hafal saya, tapi nggak ingat sama Allah. Alim gila. Wa an Samurah bin Jundub radhiyallahu ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabul kalam yang paling menyukakan ilallah kepada Allah arba'un adalah 4. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. La yaduruka, tidak berbahaya kepada engkau, tidak apa-apa diayihinna. Dengan mana 4 itu? Bata'ata engkau memulai, maknanya dimulai. La ilaha illallah, alhamdulillah, Allahu akbar juga boleh, dibulak-balik boleh aja. Rawa Muslim an-Nasai wa zada wa hunna minal Qur'an. Dan 4 kalimah itu adalah termasuk Quran. Di Quran ada semua itu. Subhanallah juga ada, alhamdulillah juga ada, la ilaha juga ada, Allah akbar juga ada. Nah, Quran itu adalah kalamullah. Jadi maksudnya ini kok ada kalimah yang ada kalimah yang lebih tinggi dari Quran? Kok dikatakan 4 ini paling dicintai oleh Allah? Kan yang tertinggi itu Quran. 4 itu ada dalam Quran semua, masa begitu. Jadi 4 itu ada dalam Quran semua. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la